Apakah Anda pernah mendengar tentang zaman Nisnas? Sebuah masa ketika makhluk unik menguasai bumi sebelum manusia pertama diturunkan. Bangsa ini, dikenal sebagai bangsa Nisnas, telah lama menjadi misteri dalam sejarah peradaban. Mereka hidup berdampingan dengan bangsa jin dan dikenal dengan kecerdasan luar biasa serta teknologi yang maju. Namun, ego dan nafsu mereka membawa kehancuran yang besar. Dalam kisah kali ini, kita akan menjelajahi lebih dalam tentang jejak mereka yang tersisa, rahasia teknologi mereka, hingga bagaimana akhirnya mereka musnah dari muka bumi. Bangsa Nisnas mendiami bumi jauh sebelum zaman Nabi Adam alaihi salam. Mereka tinggal di wilayah yang kini dikenal sebagai Kutub Utara. Kehidupan mereka sangat berbeda dengan manusia modern. Mereka membangun kota-kota megah dengan tata letak yang sempurna, memanfaatkan energi alam secara efisien, dan memiliki teknologi yang melampaui peradaban kita saat ini. Salah satu keistimewaan bangsa Nisnas adalah kemampuan telepati mereka. Dengan kekuatan ini, mereka mampu berkomunikasi tanpa kata-kata, bahkan dengan makhluk lain seperti jin. Sebagai contoh, mereka sering bekerja sama dengan jin untuk membangun struktur besar yang kini hanya menyisakan puing-puing. Banyak artefak dari zaman mereka menunjukkan betapa majunya pemikiran dan budaya mereka. Lukisan-lukisan manusia bersayap atau makhluk setengah hewan yang ditemukan di berbagai belahan dunia adalah salah satu buktinya. Di kota Spitsbergen, yang kini berada di wilayah Norwegia, ditemukan peninggalan bangsa Nisnas yang mengagumkan. Artefak-artefak seperti ukiran manusia berkepala burung dan struktur bangunan dengan ukiran rumit masih menyimpan rahasia besar tentang peradaban mereka. Bahkan di Indonesia, kita menemukan cerita tentang manusia Garuda yang memiliki kemiripan dengan makhluk dari zaman Nisnas. Sayangnya, kejayaan bangsa Nisnas tidak berlangsung selamanya. Konflik internal yang dipicu oleh keserakahan dan ego mengakibatkan perang besar di antara mereka. Perang ini begitu dahsyat sehingga melibatkan kekuatan dari langit yang dipimpin oleh Azazil, makhluk yang kemudian dikenal sebagai iblis. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Azazil menggunakan Phoenix, burung-burung api dari neraka, untuk menghancurkan peradaban Nisnas. Sebagian kecil dari bangsa Nisnas berhasil melarikan diri. Mereka yang berwujud manusia setengah ikan memilih tinggal di palung laut terdalam, menjadi cikal bakal legenda putri dan putra duyung yang kita kenal saat ini. Namun, sebagian besar bangsa Nisnas musnah, meninggalkan hanya jejak-jejak sejarah yang sulit dilacak. Selain Spitsbergen, bukti-bukti keberadaan bangsa Nisnas juga ditemukan di berbagai tempat lain. Di Swedia, ada ukiran batu yang menggambarkan makhluk setengah manusia setengah binatang. Sementara di Mesir, lukisan di dalam piramida seringkali menunjukkan manusia dengan kepala burung. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa bangsa Nisnas mungkin memiliki hubungan atau pengaruh terhadap budaya manusia kuno. Di Asia, peninggalan bangsa Nisnas juga ditemukan dalam bentuk mitologi dan artefak. Candi-candi di Indonesia, misalnya, memiliki patung-patung yang menggambarkan makhluk setengah hewan, seperti manusia Garuda. Hal ini menunjukkan bahwa sisa-sisa keberadaan bangsa Nisnas masih dapat ditemukan di berbagai budaya dan tradisi manusia modern. Kisah bangsa Nisnas menyimpan banyak pelajaran berharga bagi kita. Mereka adalah bukti bahwa teknologi dan kecerdasan tanpa moralitas dapat membawa kehancuran. Konflik yang disebabkan oleh ego dan keserakahan mereka akhirnya menghancurkan peradaban yang telah mereka bangun dengan susah payah. Sebagai manusia modern, kita dapat belajar dari kisah mereka, menghormati alam, menjaga harmoni dengan makhluk lain, dan menghindari konflik adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan peradaban kita. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa sejarah bumi jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Demikianlah kisah tentang bangsa Nisnas, sebuah peradaban yang telah lama terlupakan tetapi masih meninggalkan jejak yang dapat kita pelajari. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk menghargai kehidupan dan menjaga dunia tempat kita tinggal. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik berikutnya, hanya di channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan cerita penuh hikmah lainnya.